Kembali lagi bersama Miss Ratna. Materi kali ini tentang pembulatan pecahan dan pembulatan pecahan desimal, dan terakhir pembulatan bilangan persen. Nah, kita mulai saja dengan pembulatan pecahan biasa. Syarat utama pada pembulatan pecahan adalah jika letak pecahan lebih dekat ke 0, maka pecahan dibulatkan menjadi 0. Kedua, jika letak pecahan tepat di tengah-tengah atau lebih dekat ke 1, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Contohnya seperti ini. Ratna punya garis bilangan di sini 0, di sini di sini 1/6, di sini 2/6, di sini 3/6, di sini 4/6, 5/6, dan 6/6 atau sama dengan 1. Nah, contohnya, jika Miss Ratna menulis angka 1/6, maka pembulatannya, karena 1/6 itu lebih dekat dengan 0, maka pembulatannya 0. Paham ya? Jika di tengah-tengah Miss 3/6, kenapa kok tengah-tengah? Karena di ruas kanan ada 3, sebelah kiri juga ada 3, jadi 3/6 itu pembulatannya juga 0. Miss, jika 5/6 itu melebihi 3/6 jadi dan mendekati angka 1, maka pembulatannya 1. Sampai sini paham pembulatan pecahan biasa? Jadi jika letak pecahannya lebih dekat dengan 0, maka dibulatkan menjadi 0. Jika letak pecahannya mendekati 1, maka dibulatkan menjadi 1. Paham ya sampai sini? Selanjutnya kita akan menjelaskan pembulatan pecahan desimal. Syarat utama pembulatan pecahan desimal yaitu jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah, yaitu angka satuannya tetap dan angka di belakang koma dihilangkan. Kedua, jika angka persepuluhannya lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 5, lebih dari atau sama dengan 5, jadi angka 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas, yaitu angka satuannya bertambah 1 dan angka di belakang koma dihilangkan. Contoh seperti ini. Di sini Miss Ratna punya beberapa contoh pecahan desimal. Yang 3,5 tadi syarat utama. Syarat kedua, jika angka persepuluhannya di sini ada angka satuan, persepuluhan, di sini puluhan, satuan, persepuluhan, per 100. Jika kalian masih belum memahami letak-letak bilangan ini puluhan, ini satuan, bisa melihat video Miss Ratna sebelumnya yang kelas 4. Di situ Miss Ratna sudah membahas letak angka pada pecahan desimal. Kembali lagi, di sini Miss Ratna punya angka 3,5. Tadi syarat kedua, jika angka persepuluhannya itu sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi ini bertambah 1, 4. Miss, lalu komanya dihilangkan. Paham ya? Lalu ini yang B, kita lihat angka persepuluhannya ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5.
7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, maka satuannya ditambah 1 jadi 17. Selanjutnya 25,12. 1 itu lebih atau kurang dari 5. Kurang dari, pintar. Berarti tetap 25, tidak ada penambahan. Selanjutnya 1,83. 1,83. 8 itu lebih dari atau kurang dari? Benar, lebih dari, jadi dibulatkan ke atas, ini ditambah 1 jadi 2. 155,13. 1 ini kurang dari 5, jadi patokannya angka 5. Kalau kurang dari tidak perlu ditambah, jadi tetap 155. Jadi penambahan pembulatan pecahan itu ke satuan saja. Paham ya sampai sini? Lanjut, kita akan ke pembulatan pecahan campuran. Untuk pembulatan pecahan campuran yang kita fokuskan hanya pecahannya ini saja, pecahan yang belakang. Pecahan belakang ini kamu ubah ke pecahan desimal. Jadi satuannya ini kamu jangan hiraukan dulu, fokusnya ke pecahannya ini. 1/4 jika dijadikan pecahan desimal bisa menggunakan cara porogabit. 1 dibagi 4 jadi hasilnya 0,25. Nah, 0,25 ini angka persepuluhannya kurang dari 5, jadi pembulatannya ke bawah sama dengan 3. Tetap ya, kebulatannya ke bawah jadi sama dengan 0. 0 ditambah 3 hasilnya tetap 3. Selanjutnya 10/8. 10/8 kita pakai cara porogabit. Bisa kan pakai cara porogabit? (0,625). Nah, di belakang koma ini ada angka 6. Angka 6 ini melebihi angka 5. Jadi pembulatannya 1. Ini lalu ditambah 1. Jadi pembulatannya berapa? 11. Oke? Bisa ya? Lalu 2/5. 2/5 ini 0,4. 0,4. Jadi pembulatannya ke bawah 8. 8/10. 8/10 itu 0,8. Di belakang koma atau persepuluhannya lebih dari 5, jadi pembulatannya ke atas ditambah 1, 5. Paham ya? Selanjutnya kita pembulatan bilangan persen. Syarat utama pembulatan persen. Bilangan persen itu dibulatkan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya atau persepuluhannya. Di sini ada beberapa contoh soal. Ini satuan, perhatikan satuannya dan puluhannya. Kalau ini perhatikan satuan dan persepuluhannya dalam persen. Jika angka satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bilangan dibulatkan ke atas. Jadi ditambahkan ke puluhannya, Lalu jika angka satuannya
kurang dari 5, maka bilangan puluhannya tetap. Jadi contoh langsung, 27 angka satuannya ini lebih dari 5, jadi ini ditambah 1, jadi 30%. Lalu yang 3 ini kurang dari 5, maka puluhannya tetap, jadi 50%. Lalu 9 itu lebih dari 5 atau kurang dari? Lebih dari, berarti ini ditambah 1, jadi 140%. Jadi yang ditambahkan itu puluhannya. Selanjutnya ini kita lihat 8 itu lebih dari 5 atau lebih kecil, kurang dari, lebih besar nih. Jadi kalau lebih besar pembulatannya ke atas, satuannya ditambah 1, jadi 187%. Ini masih belum selesai, dibulatkan lagi. 7 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, jadi ini ditambah 1, hasilnya 190%. Lalu ini 6 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari 5, jadi dibulatkan dulu satuannya, jadi 156%, ini ditambah 1, ini masih dibulatkan lagi. 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, jadi dibulatkan ke atas, ini ditambah 1, 160%. Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, sekian video dari Miss Ratna. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian di masa pandemi. Sekian dari Miss Ratna, semoga hari ini menyenangkan. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.